Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Arianto, NIM 11220001. Baiklah, saya di sini akan membacakan tema anti korupsi. Di sini saya akan mengambil kasus yaitu korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Baiklah, pertama yaitu korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Korupsi adalah isu yang sangat serius, mampu merugikan negara dan masyarakat secara luas. Di antara lembaga-lembaga yang pernah terjerat dalam kasus korupsi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi salah satu sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan ekspor nasional. LPEI seharusnya menjadi contoh yang baik, namun sejumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di dalamnya telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Selanjutnya, latar belakang kasus korupsi. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pengusaha dalam pembiayaan kegiatan ekspor mereka. Namun dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini tersangkut dalam dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pengusaha. Kasus ini mulai terungkap setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menginformasikan adanya penyaluran kredit yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Akibatnya, negara mengalami kerugian signifikan yang mencapai miliaran rupiah. Selanjutnya, modus operasi korupsi. Dalam kasus korupsi yang melibatkan LPEI, terungkap bahwa sejumlah pengusaha telah memanfaatkan kedekatan mereka dengan pejabat di lembaga tersebut untuk memperoleh pinjaman secara tidak sah. Mereka diduga mengajukan dokumen palsu dan memanipulasi laporan keuangan demi mendapatkan dana yang seharusnya tidak menjadi hak mereka. Salah satu contoh yang mencolok dalam praktik penipuan ini adalah kasus yang melibatkan PT Petro Energi. Selanjutnya, dampak korupsi. Korupsi di lembaga pengelola investasi LPEI bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kerugian yang diperkirakan mencapai 2, triliun, berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar. Di samping itu, isu ini juga memicu perdebatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kejaksaan Agung mengenai pihak yang berwenang menangani kasus tersebut, yang dapat menghambat jalannya proses hukum. Tindakan hukum dan penegakan yang dilakukan oleh KPK menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi. KPK telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat LPEI dan beberapa pengusaha yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, mereka berhasil menyita aset senilai 882,5 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Meskipun demikian, tantangan dalam koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum ini. Rekomendasi untuk perbaikan. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, penting untuk memperkuat tata kelola dan transparansi dalam proses pemberian kredit di LPEI. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pengusaha, khususnya di sektor sumber daya alam, juga sangat diperlukan. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga keuangan akan berkontribusi pada kepatuhan semua pihak terhadap regulasi yang berlaku.
Selanjutnya masuk kesimpulan. Korupsi di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan memerlukan penanganan yang efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat, diharapkan lembaga ini dapat beroperasi dengan baik di kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tanpa terjerat dalam praktik-praktik korupsi. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi sangat diharapkan demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.